Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Palkomster, halo semuanya. Selamat datang di podcast Palkomtek Batu Raja, episode spesial Ramadan. Di episode kali ini kita akan membahas sesuatu yang menarik banget nih guys, yaitu kita akan ngobrol bareng salah satu penerima beasiswa 100% dari Palkomtek Batu Raja yang akan mengikuti program kursus komputer profesional 1 tahun dengan program studi komputer internet dan bisnis digital. Insya Allah di bulan April siap belajar. Penasaran kok bisa bintang tamu kita ini terpilih sebagai penerima beasiswa? Siapa sih dia ini sebenarnya? Ya, kita akan ngobrol tentang perjalanannya, tantangan yang dihadapi, dan tentu saja bagaimana akhirnya dia bisa mendapatkan beasiswa 100% ini. Sebelum kita mulai, saya akan meminta Palkomster untuk mendukung channel ini dulu. Ketik tombol subscribe, like, komen tayangan ini ya. Terima kasih. Langsung aja kita ngobrol sama narasumber kita kali ini. Oke, Assalamualaikum Abai. Waalaikumsalam, Mbak. Oke, Abai ya panggilannya. Iya. Oke, boleh dong Abai kenalan dulu ke Palkomster yang di rumah, silahkan. Halo Palkomster yang di rumah. Jadi nama saya Ahmad Bihaki, bisa dipanggil Abai. Saya berasal dari SMA Negeri 4 Ogan Komering Ulu. Jadi Abai ini salah satu siswa dari SMA Negeri 4 ya Abai. Oke. Kegiatan atau kesibukan apa yang Abai lakukan sehari-hari sekarang? Mungkin bantu-bantu orang tua saya sih. Iya, kebetulan bantu-bantu sama orang tua karena orang tua kan punya toko gitu. Jadi bantu-bantu orang. Punya toko. Iya. Oke, toko apa? Toko aksesoris motor kebetulan. Selain dari bantu-bantu orang tua itu apa lagi biasanya? Mungkin nggak ada ya Mbak selain sekolah karena kalau kebetulan kalau ikut kursus juga nggak ada juga, atau les-les gitu nggak ada Mbak. Oke, jadi sekarang belum selesai untuk sekolahnya, sama cuma bantu-bantu orang tua aja ya? Iya. Oke, bagaimana nih perasaan Abai ya terpilih menjadi penerima beasiswa 100% dari Palkomtek Batu Raja? Pastinya kalau keterima tuh kaget Mbak ya, karena kan sempet mikirnya kalau misalnya keterima tuh bukan keterima yang 100%. Nah, jadi pikirnya udahlah keterimanya mungkin yang 50% atau yang berapa gitu. Jadi pas lihat yang 100%, gitu, kaget ya. Oke, jadi Abai sebenarnya nggak nyangka kalau misalnya bakal terpilih sebagai penerima 100% ini? Nggak nyangka sih sebenarnya. Oke, nggak nyangka ya. Oke, awal mulanya Abai tahu dari mana kalau misalnya Palkomtek Batu Raja itu lagi ada beasiswa? Jadi waktu itu kebetulan ada sosialisasi dari Palkomtek untuk sekolah. Jadi Palkomtek tuh ke sekolah. Nah, dia menjelaskan tentang apa aja sih yang ada di Palkomtek gitu. Nah, jadi pas terakhirnya dia baru bilang, kata dia, Palkomtek itu jadi di sini Palkomtek buka beasiswa yang segini-segini di sini. Gitu. Nah, jadi kata mbaknya bilang gini, mbaknya bilang kalau misalnya kalian mau ikut bergabung sama Palkomtek atau mau ikut beasiswa ini, kalian bisa ini lewat link yang mbak kirim lewat ketua kelas gitu. Jadi dikirim sama ketua kelas, ya udah berpikir ayo udahlah ikut aja lah, siapa tahu beruntung kan. Nggak taunya beruntung banget. Oke, terus kenapa Abai tertarik untuk mengikuti beasiswa ini? Apa yang memotivasi Abai? Tertarik tuh gimana ya? Sebenarnya kalau tertarik tuh ada ketertarikan tersendiri gitu Mbak. Jadi kayak kalau dibilang sebenarnya modal nekat sih Mbak mau ikut beasiswa modal ini. Nekat ya. Iya. Iseng-iseng berhadiah gitu maksudnya. Oke, jadi selain dari tertarik itu apa memang ada apa ya? Sebenarnya ada keinginan untuk belajar mendalami ilmu komputer ini sebelumnya? Iya, sebetulnya juga ada juga sih pengen belajar tentang ilmu komputer karena emang orangnya suka main HP atau tertarik sama yang komputer-komputer gitu atau internet. Oke, jadi karena itulah akhirnya ngikut beasiswa ini ya. Iya. Oke, mungkin Abai boleh ceritain dulu background keluarga Abai itu seperti apa ke penonton, silakan. Sebenarnya kalau background keluarga itu mau dibilang orang ada nggak terlalu juga gitu. Jadi sederhana. Sederhana, gitu. cukup ya. Cukup gitu. lah, berkecukupan. Jadi
Abah itu anak ketiga dari 4 bersaudara. Kebetulan Abah ini anak bungsu nggak jadi. Tiba-tiba punya adik gitu. Iya, tiba-tiba punya adik. Jadi pas Oke. umur 9 tahun tiba-tiba mama bilang kalau misalnya mama tuh pengen punya adik gitu. Oke. Jadi jadi adik. Nah, jadi kerjaan orang tua Abah itu waktu itu sebenarnya awal-awalnya itu Abah nggak di sini, Mbak. Oh, di mana? Abah itu awalnya tinggalnya di Jakarta. Jadi berhubung ayah itu pindah ke sini, jadi mama mutusin buat kalau misalnya gimana sih kalau misalnya nanti kita pindah aja ke situ. Jadi pas Abah umur 5 tahun itu pindah ke sini semuanya satu keluarga. Oke. Jadi waktu pas di Jakarta itu orang tuanya kerja apa? Kerja apa, Mbak ya? Seingat saya tuh ayah itu pernah kerja di Ancol, pernah kerja juga di hotel gitu, Mbak. Nah, Kalau ibu sendiri? kalau ibu kebetulan emang ibu rumah tangga, Mbak. Oke. Nah, pas pindah di Batu Raja, jadi itu tadi katanya ada toko apa? Toko aksesoris motor. Oke, jadi sekarang itu pekerjaan atau penghasilan utama dari orang tua. Iya. Gitu. Oh ya, kalau boleh tahu alamat Abah ini di mana? Alamat Abah itu ada di Jalan Imam Bonjol, Gang Cempaka Saranggelang. Oke, itu juga di situ tokonya. Bukan, Mbak. Kalau Bukan. tokonya itu di Simpang 4 Air Pao. Oh, di Sepang Air Pao. Nah, Iya. jadi yang mau modif-modif silakan ke tempat Abah ya. Oh ya, Pak Komstar, mungkin dari tadi kita kan ngobrolin beasiswa aja nih ya. Nah, untuk yang baru tahu atau belum tahu, program beasiswa Palkomtek ini adalah dalam rangka ulang tahun Palkomtek yang ke-22 tahun sebenarnya, Bay. Makanya beasiswa yang kita sediakan itu ada 2,2 miliar Oh. gitu. Nah, sehingga ini kan program beasiswa ini khusus untuk yang kelas 12. 2,2 miliar itu tersedia di semua cabang Palkomtek, nggak cuman yang ada di Batu Raja begitu. Nah, mulai dari itu program strata 1 ya, habis itu ada program profesional 1 tahun, ada juga PTIK 10 bulan, ada short course komputer 2 bulan, ada juga speak out atau bahasa Inggris 4 bulan. Termasuk Abay yang menerima beasiswa 100% untuk program profesional 1 tahun, komputer, internet, dan bisnis digital. Begitu Palkomstar ya. Oke, Abay, tadi kan kita sudah ngobrol tentang background keluarga. Abay merasa apa sih yang menjadi penyebab Abay mendapatkan beasiswa 100% ini? Mungkin yang pertama itu harus percaya diri dulu, Mbak ya. Oke, harus percaya diri itu pertama kali ya. Iya. Dan juga dilakukan dengan usaha dan doa. Nah, ya kan kalau misalnya kita udah percaya diri terus sudah pede gitu kan. Iya. Terus kalau nggak usaha sama doa, ya percuma aja kan, Mbak. Jadi pertama tuh usaha, doa, serta percaya diri begitu Iya. ya. Oke. Nah, tahapan seleksi atau tes beasiswa yang Abay kemarin jalanin itu bisa dijelasin dulu nggak? Seperti apa? Jadi kebetulan ada link Google Form yang dikirim dari ketua dari Mbak Palkomteknya tadi ke ketua kelasnya. Jadi diisi link Google Formnya gitu. Oke, terus itu yang tahap pertama. Iya. Selanjutnya? Selanjutnya itu ada tahap kedua yang namanya itu wawancara ya, tahap wawancara. Iya. Jadi wawancaranya itu ditanyain aja gitu. Oke, ditanyain aja. Ditanya susah nggak kemarin yang ditanyain? Kebetulan nggak susah kalau Nggak ditanyain susah ya. kemarin. Jadi santai ya waktu itu wawancaranya. Iya. Setelah itu? Baru ada lagi konfirmasi dari pihak Palkomtek. Nanti kita diserahkan ke Palkomteknya. Oke, itu pengumuman Iya, ya. pengumuman. Oke, itu yang tadi katanya ada link yang diisi, itu link dalam bentuk apa? Kebetulan kemarin kalau Abay link dalam bentuk Google Form. Oke, jadi waktu tes tahap pertamanya itu secara online atau langsung datang ke Palkom? Online kebetulan. Online, jadi tahap satunya juga online ya. Oke, berupa link apa itu kemarin? Pertanyaan-pertanyaan atau data diri yang harus diisi? Kebetulan data diri pertanyaan dulu apa data diri ya?
Seingat Abah sih langsung pertanyaan dan ngisi data diri dulu. Oke, jadi e-link itu isinya pertanyaan-pertanyaan ya yang Iya. harus dijawab begitu. Ingat nggak salah satu pertanyaan waktu itu apa? Salah satu pertanyaannya tuh ada yang nanti kita ditanyain aja tuh, mungkin salah satunya tuh apa yang Anda ketahui tentang Palkomtek Oke, gitu. ada pertanyaan-pertanyaan yang menghitung-hitung atau tentang pengetahuan apa gitu? Nggak ada sih sebenarnya, Mbak. Oh, nggak ada. Jadi mudah ya Iya. untuk ikut tes tahap pertama itu. Oke, nah Pak Komsar, salah satu yang menjadi kriteria pertama atau penerima beasiswa ini adalah selain nilai tesnya yang tinggi, ya adalah prestasi tentunya. Oke, nah Abah ini punya prestasi yang unik nih guys ya, yaitu bisa dan jago banget nyanyi ternyata. Oke, nah bener nggak Bay? Kebetulan kalau mau dibilang jago juga enggak, sama-sama belajar. Merendah ini. Oke, sejak kapan Abah itu mendalami dalam bidang menyanyi ini? Sebenarnya tuh kalau mau mendalami sih sebenarnya enggak juga, Mbak ya, karena dulu tuh sering ayah tuh suka main aplikasi gitu, suka main aplikasi dan aplikasi karaoke gitu, Mbak. Oke. Nah, jadinya dia suka nyanyi. Kebetulan juga keluarga itu hampir seluruhnya itu satu keluarga itu suka nyanyi, Mbak. Jadi ini udah ada gennya. Iya, gitu udah ada ya. gen. Tapi di samping itu Abah ada ikut les atau semacamnya nggak? Kebetulan kalau untuk nyanyi Abah otodidak. Oh, jadi otodidak dari Iya. awal begitu ya? Dan belajar sendiri juga gitu, Mbak. Genre musik apa yang dari dulu ya itu Abai geluti? Kalau dari dulu sih sebenarnya Abah emang udah suka dangdut ya, Mbak ya. Oke, jadi dangdut nih yang Iya. untuk genre musiknya. Oke deh, Abai dari nyanyi ini udah pernah ikut lomba atau semacamnya belum? Kebetulan belum pernah, tapi ini sekarang Abah ini lagi ikut audisi, Mbak. Audisi Oke, DA7. audisi. DA7 nih guys ya. Jadi itu baru tahap seleksi aja ya. Iya, baru tahap audisi online ya. Baru tahap audisi online. Nah di sekolah emang nggak pernah dikirim kemana gitu Bay untuk nyanyi atau jadi perwakilan ya kan suaranya bagus kan sejak SD dari sampai SMA ini. Kebetulan Abah ini orangnya lumayan pemalu, Mbak, gitu. Iya Jadi- kan? Ya kebetulan Abahnya orangnya lumayan pemalu, jadi kayak apa-apa tuh jarang konfirmasi ke sekolah gitu. Makanya jarang dipanggil untuk apa seperti itu. Makanya jadi kalau misalnya Abah pengen apa-apa ya udah Abah cari tahu sendiri atau Abah ini sendiri gitu. Tapi udah pernah ikut lomba belum itu dari SD sampai SMP di luar? Kan nggak pernah konfirmasi ke sekolah. Kalau untuk lomba mungkin belum pernah ya, Mbak. Belum ya? pernah. Karena emang orangnya pemalu kan. Jadi kalau mau ikut lomba tuh mungkin demam panggung lah ya Demam ibaratnya. panggung, oke. Nah ini kan belum pernah ikut lomba, tapi akhirnya berani untuk ikut audisi Dangdut Akademi 7 ini, ya kan? Itu apa yang membuat akhirnya Abe tergerak untuk atau jadi berani ikut ini? Sebenarnya kalau misalnya mau ikut audisi ini sebenarnya udah lama, Mbak. Dari audisi kapan ya? Saya tuh suka lihat gitu kan di YouTube atau di TikTok atau gitu. Terus saya melihat ada audisi ini. Terus saya berpikir, ini kapan ya audisi buka? Ini kalau audisi buka nih udah bilang gitu kan. Bahkan teman-teman saya pun bilang gini, udah kalau misalnya ini ikut aja audisi ini gitu, ikut aja audisi gitu kan. Ya udah. Terus kebetulan lihat akunnya dari DA7 ini DA7. buka pendaftaran. Jadi makanya Abang coba untuk daftar gitu. Oke, jadi alasan untuk ikut ikut untuk audisi ini ada yang dari keluarga, ada yang maksudnya mengarahkan atau memang ini keinginan dari Abai? Kalau dari keluarga sih nggak ada sih, Mbak ya. Kebetulan keluarga tuh lebih ke menyupport apa yang Abai pengen gitu. Apa yang Abai ingin lakukanlah selagi tidak merugikan orang lain dan merugikan diri sendiri. Oke, jadi memang udah disupport dari awal gitu ya. Iya. Kayak, udah kamu mau silahkan begitu. Kita Iya. siap mendukung dari belakang begitu ya. Nah, kenapa dangdut? Kenapa Abai nggak coba pop gitu?
apa yang menjadi daya tarik dangdut ini, ya kan? Kan agak susah untuk cengkoknya yang meliuk-liuk gitu. Sebenarnya lebih tertarik ke dangdut itu karena memang dari kecil kan sering ngedenger ayah nyanyi lagu dangdut. Ya, kebetulan nah itu emang suka lagu dangdut gitu. Makanya kalau untuk lagu pop, Abay ngerasa tuh agak susah gitu. Teknik-tekniknya lebih banyak daripada lagu dangdut menurut Abay. Oke, jadi sebenarnya contoh yang paling pertama dilihat tuh ya ayah gitu ya, Iya, karena dari contoh. awal ayah lah yang memperkenalkan lagu dangdut ini ya kan, suka karaoke begitu ya. Oke, mungkin Polkomsor penasaran sama suara Abay. Siapa ya? Kita boleh tes ini? Boleh. Oke, boleh. Nyanyi apa ya? Terserah Abay aja. Yang sebisanya. Bawain lagu dari Kak Selvia mah. Boleh? Judul lagunya tuh Selembar Tisu. Coba silakan. Oke. Yang bukanlah selembar tisu yang kubutuhkan untuk menghapus air mataku, bukan pula selimut sutra yang dapat menghangatkan dinginnya malam. Oke, cukup. Oke, mungkin satu kali lagi di apa ya, yang di upbeat mungkin? Oh, kalau upbeat itu lagu Bunda Rita Sugiarto, judulnya Pria Idaman. Oke, Pria Idaman. Dari Abay, silakan. Sikapmu yang penuh kasih dan sayang membuat aku hai mabuk kepayang. Sifatmu yang peramah dan pendiam membuat aku rindu siang malam. Juga wajahmu yang teramat tampan agar selalu jadi perhatian. Sungguh kau seorang pria idaman, idamannya gadis sepanjang zaman. Oke. Oke, sangat-sangat merdu ya ternyata suaranya guys. Dan sayangnya Abay ini agak pemalu. Harusnya dari awal sudah ikut lomba-lomba nih Bay, biar orang tahu gitu ya suara dari seorang Abay gitu. Bagus. Kayaknya ini calon-calon artis dari Kota Batu Raja gitu. Amin. Mantep banget suaranya. Ada pantangan makan atau minum nggak Bay untuk menjaga suara Abay yang sangat-sangat merdu ini? Sebenarnya nggak ada sih Mbak, karena Abay ini pemakan segala. Oke, makan segala. Jadi kayak ya terserah, yang penting suaranya masih oke. Iya, ya? yang penting suaranya masih bisa ada suara gitu. Selagi masih ada suara, ya udah dilanjutin. Tahu Mbak, untuk jaga suara tuh yang mungkin menghindari makanan yang berminyak. Iya, kebetulan begitu. gitu seperti itu. Oke. Biasanya kalau misalnya nyanyi itu kan Abay nggak pernah ikut lomba nih. Biasanya tuh suka nyanyi di mana aja selain karaoke sama ayah waktu itu? Oh, kebetulan juga kan Abay kalau di sekolah tuh ikut school Padus. Abay pernah ikut Padus jadi kan waktu itu SMA Abay itu pernah jadi perwakilan Padus buat pengukuhan paskibraka tingkat kabupaten. Jadi Abay kepilih jadi salah satunya dari 20 orang anggota Padus. Nah, jadi ada 20 orang anggota Padus. Kebetulan pas Abay kelas 10 kemarin, Abay itu kalau nggak salah anak cowok satu-satunya yang ikut Padus gitu. Tapi pas kelas 11-nya ada orang lain lagi gitu. Terus selain itu Abay juga pernah ikut Padus di kantor bupati atau Pemda. Itu dalam rangka acara apa? Dalam rangka hari-hari nasional gitu, Mbak. Oh, jadi setiap hari nasional begitu? Kebetulan sekarang ini udah off mungkin ya, karena ada omongan-omongan. Ada omongan-omongan. Oke, berapa kali tuh Abay jadi perwakilan dari sekolah? Kalau di Pemda itu kamu sekitar 5 kali gitu, Mbak. Untuk di dangdut sendiri,
ada nggak sih artis yang menjadi inspirasi Abai? Ada satu artis yang menjadi inspirasi Abai, yaitu Kakak Rara Lida. Oh, yang itu apa namanya, dari Palembang? Iya. Oke. Kenapa tuh dari seorang Rara gitu ya yang udah menjadi artis besar sekarang, apanya yang mungkin bisa Abai contoh atau ikuti begitu? Style musiknya kah atau gimana? Abi suka sama dia tuh karena yang pertama, dia orangnya tuh lumayan apa ya, unik gitu loh. Jadi dia kadang-kadang suka impersonate orang lain gitu. Terus juga kadang-kadang orangnya lucu gitu kan. Jadi makanya terus juga dia kadang-kadang suka, kalau di DA itu biasanya dia suka ngajarin yang kalau misalnya ada kritik dari juri, dia ngajarin gitu, dia yang suruh kasih contoh. Makanya kayak Abi ngerasa ini keren banget sih gitu. Ya, oke. Jadi dia karena nggak cuman bisa nyanyi tapi bisa juga ngelucu gitu ya, ngelawak dan sebagainya. Oke. Sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan lagi yang akan nanti kita bahas ya, baik. Tapi tunggu dulu ya. Mbak Anggra ini punya informasi yang penting untuk Palkomster semuanya di rumah ya. Buat teman-teman ya fresh graduate yang baru lulus kelas 12 SMA atau SMK yang masih bingung mau kemana sampai sekarang ya, Palkomtek bisa menjadi solusinya. Karena Palkomtek ada program kursus ya buat upgrade skill komputer, materinya komplit nih Bay ya, dan up to date yang sudah sesuai dengan dunia kerja dan dunia usaha siap. Wow. Nah, ya kan untuk jadi dari program ini nanti itu bakal mudah untuk mendapatkan pekerjaan karena tadi ya kita menggunakan kurikulum multi skill atau bisa juga membuka usaha ya. Nah, untuk materi dari program ini itu ada 13 materi yang bakal didapatkan dalam selama 1 tahun. Ada apa aja, mulai dari Microsoft Word, Excel, PowerPoint, aplikasi teknologi, jaringan, UI UX design, desain grafis, habis itu ada web programming, mobile programming, digital marketing, content creator, serta desain spring. Wow. Nah, jadi ini benar-benar lengkap dan komplit banget. Nah ya, spesialnya lagi nih Baya, di bulan Ramadan ini ada program Ramadan Gaspol namanya. Diskonnya gaspol banget sampai 1,8 juta guys. Nah, cara dapetinnya atau cara dapetin promonya itu bisa dengan follow Instagram Palkomtek Batu Raja ya, dan langsung DM aja. Promonya itu berakhir ya hingga tanggal 31 Maret 2025 begitu. Nah, buruan guys, jangan sampai ketinggalan ya gaspol promonya sekarang juga. Oke. Nah, jadi untuk teman-teman yang belum, silahkan DM ke Instagram Palkomtek Batu Raja gitu ya. Oke, habis ini kita bakal ke segmen selanjutnya baik, yaitu segmen cerita foto. Nah, di sini nanti bakal ada foto-foto yang mungkin bisa Abai jelaskan ini momen apa waktu itu ya. Yang bakal kita tampilkan di Smart TV kita. Oke, ini kita bakal lihat dari akun Instagram Abai yang lagi kalau nggak salah tadi ada, ada audisi online guys, itu namanya tadi Kunculilu. Oke, jadi mungkin boleh teman-teman yang lagi nonton nanti silakan di follow untuk Instagramnya Abai. Oke, di sini nih foto yang pertama Abai. Ini foto di mana dan pas apa gitu? Itu kebetulan foto di Hotel Zuri karena kebetulan kemarin ada acara prom night dari sekolah. Oh, kayaknya acara perpisahan atau prom night ya, prom night sekolah. Oke, ada lagi next. Ini kayaknya foto masih baru sih. Iya. Oke, ini foto iseng atau ada makna tersendiri dari foto ini? Iseng-iseng aja sih Mbak. Iseng aja ya. Iya. Oke, tapi Abai ini termasuk yang rajin untuk posting atau enggak sih kalau di Instagram? Kalau untuk posting sih enggak, ini sih Mbak, enggak terlalu rajin sih karena aktif di Instagram aja kemungkinannya jarang gitu. Hobi nge-gym juga ternyata ya. Kebetulan, alhamdulillah. Oke, ini juga sama. Iya, Kamu itu juga. hobi sekali foto
crop selfie kalau kata anak zaman sekarang. Ini juga nih. Ada lagi? Apa nih? Oke. Oke, ini apa nih? Ini tuh waktu pas audisi gitu. Ini waktu lagi daftar audisi kan awalnya tuh kita ngisi dulu sesuai ngisi kayak ada link gitu. Nah jadi abis sudah ngisi link itu, jadi kita tuh harus ngirim link video juga mbak. Kirim link video, kita nyanyi slow beat dan yang speed beat gitu dan upbeat gitu. Jadi dia tuh nggak boleh ada backsoundnya mbak. Makanya di postingan Aba ini itu nggak ada backsoundnya gitu. Oh jadi ini harus original begitu videonya? Harus original biar supaya nggak terkontaminasi aja gitu dengar suaranya atau diseleksinya gitu nanti. Ini harus banyak like dan komennya atau enggak? Mungkin itu ada seleksi lagi dari pihak Indosiarnya gitu ya mbak ya. Nah mungkin yang seleksi itu adalah pihak Indosiar yang setahu Abai. Tapi nggak tahu mungkin dari like dan komen atau gimana gitu. Saya Ahmad Rahaki, umur saya 17 tahun. Saya berasal dari kota Batu Raja Timur, Kabupaten Ogan Komering. Di sini saya akan menyanyikan lagu Apik yang berjudul Pria Idaman yang dinyanyikan oleh Bunda Rita Sugiarto. Sikapmu yang penuh kasih dan sayang membuat aku mabuk kepayang. Sikapmu yang peramah dan pendiam membuat aku rindu siang malam. Juga wajahmu yang teramat tampan agar selalu jadi perhatian. Sungguh kau seorang pria idaman, idamannya gadis sepanjang zaman. Sungguh sukar dicari. Ini juga masih sama ya? Iya, kalau yang ini yang slow beat. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ahmad Rahaki. Umur saya 17 tahun. Saya berasal dari kota Batu Raja Timur, Kabupaten Ogan Komering. Ini dari pihak sekolah udah tahu Saya belum? akan menyanyikan lagu Slow Dari pihak sekolah itu belum tahu, tapi ada sebagian guru yang tahu. Bunda. Gimana tuh tanggapan mereka? Tanggapan mereka ya mereka mungkin ngedukung aja sih, karena kan apa yang ingin muridnya lakukan selagi tidak merugikan nama baik sekolah dan tidak merugikan muridnya juga, ya pasti bakal didukung. Jadi ada sebagian yang udah tahu tapi sebagian juga belum tahu. Iya, dengan belum tahu. Oke, ada lagi? Oke, itu dia cerita foto dari Abai gitu ya, yang ternyata lagi ngikutin audisi untuk Dangdut Academy 7 gitu ya. Mungkin yang Palkomster mau dukung Abai di Instagramnya silahkan ya. Oke, untuk seleksinya sendiri ya, tahap seleksi dari Dangdut Academy ini, Bay, itu pengumumannya kapan dari yang tes tadi? Kalau untuk pengumuman mungkin Abai juga kurang tahu ya mbak ya, tapi seingat Abai itu tuh awal daftar itu bulan Februari dan terakhir kali untuk daftarnya itu tanggal 31 Februari. Itu hari terakhir untuk daftar gitu. Hari terakhir untuk Iya. daftar. Oh iya. Dan juga itu kan nanti Abai lihat dari Instagramnya DA7 itu ada audisi offline-nya. Audisi offline-nya itu sekitar tanggal 14 April sih kita. Selesai bulan Ramadan ini ya. Iya, selesai bulan Ramadan ini. Seandainya dibayar bisa sampai ke Jakarta nantinya, oke? Ya, amin. Apa yang akan Abai persiapkan? Pastinya Abai persiapkan untuk suara Abai dulu kan. Itu yang paling pertama ya. Itu yang paling Oke. pertama. Oke, selain itu ada lagi? Yang Abai persiapkan itu mungkin kepercayaan diri sih mbak. Oke, percaya diri ya. Ya, karena kalau misalnya misal Abai alhamdulillahnya lolos ke Jakarta, kalau misalnya Abai kurang percaya diri kan, karena itu yang nonton itu bukan cuman 1-2 orang atau cuman satu studio itu doang kan mbak. Jadi yang nonton itu satu Indonesia yang ngelihat Sama gitu. Indonesia, betul.
Jadi yang paling penting itu suaranya dulu, Iya. percaya diri, sama mungkin satu baik, doa dan mental. Iya. Itu Terlebih lagi doa orang oke, tua. apalagi doa orang tua ya kan. Yang paling penting tuh itu dulu. Oke, kita doakan ya untuk doakan ya Pak Komser untuk Abai supaya bisa mewujudkan mimpinya Amin. ya kan, bisa mengharumkan nama Kabupaten Ogan Komering Ulu juga Iya, gitu kan. amin. Ini kalau misalnya lulus kan semua orang juga bangga ya Iya, kan. bangga. Satu kota, satu kabupaten itu juga bangga, nggak cuman keluarga Abai aja. Nah, balik lagi tadi ke program tentang Palkomtek ya, Bay. Nah, emangnya apa yang pengen Abai pelajari ya kan di atau skill komputer apa yang pengen Abai pelajari dari Palkomtek ini? Lebih memperdalam untuk skill komputer sih Mbak, karena kebetulan kalau untuk komputer tuh Abai gaptek Mbak. Oke, jadi kamu termasuk orang yang gaptek begitu? Iya, termasuk orang yang gaptek dalam komputer karena emang Abai punya laptop tapi jarang Abai gunakan gitu Mbak. Kenapa? Karena Abai ngerasa tuh kalau misalnya Abai pakai laptop tuh susah gitu Mbak, jadi buat apa ya, kontrolnya itu. Oke, jadi sebenarnya kalau untuk materinya sendiri atau fokusnya itu Abai pengen belajar apa dulu yang pertama? Sesuai program studi kan Abai belajar jaringan komputer dan bisnis online kan Mbak. Kalau jaringan komputer ya mungkin Abai bakalan belajar tentang apa aja gitu yang bisa Abai pelajari gitu kan. Dan baru selanjutnya bisnis online. Oke, sebab bisnis digital ya, Ya, Bay? bisnis digital. Menurut Abai, bagaimana kebutuhan skill komputer dengan perkembangan zaman atau dunia kerja sekarang itu? Dunia usaha. Wajib apa enggak menurut Abai? Kalau komputer untuk dunia kerja itu Iya. wajib gitu. Oke. Tapi ya nggak semua orang itu bisa kok harus bisa komputer, karena kan sekarang udah ada yang namanya AI. Iya, betul. Iya. Jadi kayak perkembangan zaman sekarang itu udah melesat pesat banget sih Mbak, menurut Abai, karena emang dengan adanya AI itu orang mudah gitu untuk mendapatkan apa aja gitu, kayak mencari jawaban, mendapatkan kayak cari proposal nih di AI gitu, terus dapat proposal. Iya. Tapi kalau misalnya untuk skill komputer sendiri itu sangat penting baik, karena walaupun ada AI itu kan kalau kita tidak tahu ilmunya atau cara menggunakannya ya percuma saja begitu Iya sih. kan. Oke, sebagai Gen Z, nah apa sih dampak positif dan dampak negatif pengaruh dunia teknologi terhadap Abai? Kalau dampak positifnya itu Abai bisa tahu tentang apa aja yang ada di luar, kayak luar Batu Raja atau luar dunia gitu Mbak. Informasi dari Iya, luar informasi gitu ya? dari luar gitu. Karena kan kalau misalnya kita melihat TV nggak bisa dibawa kemana-mana gitu kan. TV kita kantongin nggak Oh, mungkin iya, kan Mbak ya. oke. Jadi makanya dengan adanya kayak pengaruh teknologi ini, kayak perkembangan teknologi ini, kayak semakin adanya ponsel, adanya laptop atau apa itu yang mudah dibawa kemana-mana. Jadi kita bisa mengetahui tentang informasi yang ada di luar gitu. Oke, kalau untuk dampak negatifnya yang Abai rasakan itu Dampak negatifnya itu sebenarnya kecanduan sih Mbak. kecanduan, iya ya kan, katanya Gen Z itu banyak yang jadi kaum rebahan kan kalau Iya, sekarang banyak ya kaum kan, rebahan. kemudian juga begitu ya, cepet nangkep tapi gampang lupa, bener gak sih itu Bay? Bener. Benar, oke, jadi kamu ngerasain juga nih. Abi juga pernah ngerasain Mbak. Oke, nggak betah dalam satu hal, jadi makanya banyak Gen Z yang gampang resign dari sebuah perusahaan. Oke, jangan sampai nanti yang nggak setia sama pasangan juga. Ya kan, bagaimana menurut Abai untuk mengatasinya, yang kata orang Gen Z itu kaum rebahan, terus juga kemudian begitu ya, introvert. Nah, itu kan juga dampak negatifnya sebenarnya. Iya. Kalau untuk Abai sendiri, cara supaya dampak negatif itu nggak mempengaruhi Abai gimana? Cara untuk mengatasinya itu kayak mending kita cari kesibukan sih Mbak. Ya, daripada kita kayak kita di kamar terus, kita rebahan terus, kita main HP terus gitu. Main HP boleh, tapi nggak selalu harusnya kita main HP terus gitu kan Mbak. Jadi apa aktivitas yang ingin kita lakukanlah gitu. Walaupun memang kalau biasanya bahasanya itu mager Mbak. Iya. Jadi walaupun mager kita lakukan lah gitu. Contohnya kayak Abai sekarang, dulu Abai ngerasa banget kalau misalnya semenjak Abai punya HP atau Abai punya ponsel gitu, Abai ngerasa
Abai jarang keluar, Abai kerjanya di rumah terus, di kamar terus gitu. Jadi sekarang tuh Abai ngerasa jadi kalau misalnya Abai di rumah terus atau Abai di sini terus, Abai ini bakal jadi apa gitu. Jadi ngerasa ya udahlah kita melakukan aktivitas-aktivitas gitu. Kebetulan dulu kan juga kebetulan Abai itu orangnya bukan orang yang suka berinteraksi dengan orang banyak kalau dulu, dan alhamdulillah sekarang udah tidak terlalu seperti itu Mbak gitu. Jadi kalau misalnya Abai selain bantuin orang tua untuk supaya nggak main HP aja, itu melakukan aktivitas apa aja? Ya, seperti mungkin Abai olahraga gitu ya, tahu ya, selain aktivitas sekolah gitu ya, mungkin Abai main gitu sama teman-teman Abai di luar biar kayak nggak udahlah biar nggak di rumah terus gitu. Kadang-kadang mama juga capek kalau ngeliat Abai di rumah terus. Oke, jadi itu usaha yang Abai lakukan untuk membuang dilema sebagai generasi strawberry yang katanya lembek itu ya. Oke, kedepannya nih Bay, fashion atau cita-cita apa yang pengen Abai capai? Cita-cita yang pengen Abai capai itu sebenarnya aktris Mbak, atau penyanyi. Oke, jadi memang jadi artis begitu ya? Iya, emang dari kecil sebenarnya Mbak pengen. Dari kecil? Iya, dari kecil pengen gitu, kayak lihat orang-orang di TV kayak ya ampun aku pengen gitu. Oke, ini unik banget sih. Dari kecil kamu cita-citanya pengen jadi artis di antara orang-orang yang mungkin TNI, polisi, begitu ya, atau pengusaha dan lain sebagainya. Iya, bahkan ada satu hal yang Mbak harus tahu. Harusnya orang tua Abai itu minta, kalau ayah sih sebenarnya, ayah minta katanya, Abai ini ikut polisi aja atau ikut TNI gitu. Begitu ya. Tapi Abai bilang, nggak mau jadi artis gitu. Mau jadi artis gitu ya. Oke, mungkin dibalik sikap diam dan pemalunya Abai itu punya mimpi menjadi bintang, ya kan? Nah, saat inilah Abai keluarkan bakatnya ya, dan yang pasti satu Bay, jangan malu-malu ya kan, harus totalitas gitu. Karena kalau jadi artis nanti Bay itu kan bakal dilihat oleh semua mata begitu kan. Dan yang pasti itu memperbaiki diri juga, mulai dari public speaking, habis itu penampilan begitu ya, karena bakal menjadi sorotan media-media gitu ya. Itu kan kalau menjadi artis ya kan. Dan juga harus low profile ya kan. Maksudnya di sini tuh mungkin itu postingannya diperbanyak lagi. Makin sering menampakkan diri begitu ya. Oke, amin. Nanti semoga cita-cita Abai ini tercapai ya kan. Kita nggak tahu jalannya, mungkin dari Dangdut Academy ini atau mungkin nanti dari jalan yang lain. Yang pasti jangan lupa untuk doa ya, minta sama Allah dan restu dari orang tua. Iya, pasti. Nah, baik. Bagaimana kesiapan Abai untuk belajar di April nanti, Dek? Nah, ini kan program yang profesional 1 tahun itu nanti bakal belajar di April. Gimana tuh kesiapan Abai? Mungkin Abai udah siap banget ya untuk belajar gitu. Ya, untuk belajar komputer ya, aku siap gitu. Aku siap. Oke, itu kan tapi nanti kalau misalnya berbarengan dengan yang ini, tes atau audisinya tadi gimana? Ya mungkin kebetulan kalau misalnya berbarengan dengan tes atau audisinya, Abai bakalan konfirmasi lagi ke pihak Palkomtek. Yang pasti Abai sudah memikirkan nanti gimananya ya. Iya. Oke. Nah, Abai, apa yang pengen Abai ucapin buat teman-teman di luar sana yang pengen upgrade skill di Palkomtek ya kan? Palkomtek itu kan seperti apa menurut Abai? Palkomtek itu sekolah, bukan ya bisa dibilang sekolah ya. Ya, pendidikan non formal gitu. Ya, pendidikan non formal yang menurut Abai mungkin sangat berguna untuk kedepannya, atau lagi kan sekarang ini kan orang membutuhkan yang namanya teknologi komputer atau ponsel gitu kan, atau apapun itu. Jadi menurut Abai orang-orang pada cocok sih kalau mau masuk sini, apalagi kalau mau cepet dapat kerja gitu kan. Jadi kita udah punya skill nih gitu dari ini, seenggaknya ada satu skill atau beberapa skill yang kita punya dari kita ke Palkomtek ini gitu. Abai merekomendasikan nggak Palkomtek ini untuk teman-teman yang di luar sana? Pastinya banget Abai ngerekomendasiin sih buat teman-teman semuanya ikut Palkomtek sekarang. Itu udah dari Abai begitu ya. Oke, di podcast ini Bay,
Ada yang mau disampaikan mungkin untuk orang tua, teman-teman, ataupun guru-guru yang di sekolah? Ya, untuk orang tua, makasih udah ngelahirin Abai, dan makasih juga udah membesarkan Abai sampai sekarang juga gitu. Dan kalau nggak ada mereka, Abai jadi apa gitu. Dan untuk guru-guru juga atau teman-teman di sekolah, Abai ucapin terima kasih banget gitu. Karena mungkin Abai dulu kan punya ibaratnya background cerita yang agak buruk gitu di sekolah. Jadi makanya Abai ngerasa untuk teman-teman Abai terima kasih gitu udah mau berteman gitu. Dan untuk guru-guru juga makasih udah mau ngajarin Abai sampai sejauh ini juga. Itu kata-kata yang sangat manis untuk orang tua dan teman-teman serta guru-guru Abai di luar ya. Nah terakhir nih buat Palkomtek, apa yang mau Abai sampaikan? Buat Palkomtek, Abai pengen Palkomtek itu bisa melesat sampai ke internasional gitu. Terus juga Abai juga pengen banyak peminat Palkomtek gitu kan. Mungkin ada yang belum tahu Palkomtek gitu kan, makanya ya udah gitu kita promosiin Palkomtek. Nanti jangan lupa dibawa juga ya Palkomteknya. Iya, nanti Palkomtek dibawa. Ini dibawa kemana-mana. Abai nggak kerasa ini kita udah ngobrol ya dari tadi kurang lebih mungkin hampir 1 jam di sini ya. Sekali lagi semoga urusan Abai untuk audisi ini nanti dipermudah. Amin. Gitu ya. Kalau nanti lulus audisinya silahkan lakukan yang terbaik. Yeah, ya. Karena ini nggak cuma membawa nama baik keluarga, tapi juga membawa nama baik Kabupaten Ogan Komering Ulu. Iya, gitu pastinya. Ya. Dan membawa nama Palkomtek juga di dalamnya. Iya, pastinya bawa nama Palkomtek. Udah ya, mungkin kita sampai sini saja Palkomster ya. Palkomtek Batu Raja akan hadir kembali minggu depan. Jadi stay tune terus di channel YouTube Palkomtek Batu Raja. Terima kasih sudah menonton. Ya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Saya Anggraini dan juga Ahmad Behaki. Pamit undur diri. Selamat menjalankan ibadah puasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye Palkomster.